Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Di sini saya Natalia Boruluban Raja dengan NIM 2113031015 akan membahas soal mengenai hukum dasar kimia dan stoikiometri. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Yang pertama, jika diketahui persamaan reaksi A tambah B menjadi C tambah D, diketahui massa A itu sama dengan 5 gram, massa B sama dengan 7 gram, sedangkan massa C yang terbentuk sama dengan 6 gram. Tentukan massa D yang dihasilkan. Nah, dari soal tersebut, kita dapat mengetahui yang ditanya adalah massa D atau massa dari reaksi tersebut. Nah, pada pengerjaan soal ini, kita dapat menerapkan hukum kekekalan massa atau hukum yang dikemukakan oleh Lavoisier. Nah, bunyinya yaitu massa zat sebelum reaksi atau massa prereaksi akan sama dengan massa zat sesudah reaksi atau massa produk. Jadi, A dan B itu merupakan prereaksi. A dan B ini merupakan prereaksi, sedangkan C dan D ini termasuk produk. Nah, menurut hukum kekekalan massa, massa total prereaksi itu sama dengan massa total produk. Sehingga untuk mencari massa D dengan cara massa A ditambah massa B itu sama dengan massa C tambah massa D. Di mana massa A itu diketahui tadi 5 gram dan massa B itu diketahui 7 gram dan massa C itu diketahui 6 gram. Maka untuk mencari massa D itu sama dengan 12 gram dikurang 6 gram. Hasilnya yaitu 6 gram. Jadi massa D adalah 6 gram. Soal nomor 2, diketahui reaksi H2 dalam fase gas tambah setengah O2 dalam fase gas menjadi H2O dalam fase liquid. Jika diketahui AR dari H adalah 1 dan ARO adalah 16, tentukan massa zat yang bersisa dan massa H2O yang terbentuk jika 2 gram H2 bereaksi dengan 17 gram O2. Artinya di soal tersebut kita harus menentukan perbandingan dari H2 dengan O2. Nah, pada perbandingan ini itu menerapkan hukum perbandingan tetap atau hukum yang dikemukakan oleh Proust, yaitu bunyinya dalam pembentukan senyawa, massa unsur-unsur pembentuk senyawa memiliki perbandingan yang selalu tetap. Maka untuk mencari perbandingan H2 dengan O2 ini, kita dapat mencarinya dengan mengalihkan AR atau AR itu dikali dengan jumlah atom. Nah, AR dari H yaitu seperti yang diketahui pada soal itu 1 dikali dengan jumlah atom H yaitu 2 sehingga 1 dikali 2. Lalu AR dari O itu adalah 16 dan jumlah atom dari O itu adalah 1 sehingga 16 kali 1. Maka perbandingan dari H2 dengan O2 yaitu 2 banding 16 atau lebih disederhanakan yaitu 1 banding 8 yaitu dengan dibagi 2, 2 dibagi 2 1, 16 dibagi 2 8. Lalu perbandingan massa H2 dan O2 itu selalu 1 banding 8 sehingga reaksinya H2 dalam fase gas ditambah O2 dalam fase gas menjadi H2O dalam fase liquid. Nah, pada soal itu diminta jika 2 gram H2 dan bereaksi dengan 17 gram O2 yaitu 2 gram dibanding 17 gram. Sehingga zat yang berlebih yaitu pada O2 sebanyak 1 gram dengan 17 gram dikurang 16 gram. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang ketiga, yaitu dari unsur tertentu dikenal ada persenyawaan magnesium yang berturut-turut mengandung magnesium sebanyak 53,66%, 49,10%, 43,56%, dan 27,84%. Jelaskan dengan perhitungan apakah hukum kelipatan perbandingan Dalton berlaku dalam senyawa ini. Nah, sebelum kita menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui apa sih hukum kelipatan perbandingan yang dikemukakan oleh Dalton. Jadi, hukum kelipatan perbandingan yang dikemukakan oleh Dalton itu memiliki bunyi jika ada dua unsur membentuk dua senyawa, jika salah satu massa unsur dalam kedua senyawa sama, maka unsur yang lainnya dalam kedua senyawa akan memiliki perbandingan yang bulat dan sederhana. Jadi, untuk menghitung atau untuk mengerjakan tersebut, kita harus membuat permisalan yaitu 100% itu sama dengan 100 gram. Artinya dalam 4 senyawa tersebut seperti senyawa yang pertama itu dia mengandung 53,65 gram atau 53,66%. Namun kan kita sudah memisalkan bahwa persen itu sama dengan gram. Jadi untuk
senyawa yang pertama itu mengandung 53,65 gram magnesium, maka sisanya yaitu dia mengandung gram unsur lain, atau dari 100 gram itu dia mengandung 53,65 gram magnesium, dan sisanya atau 46,35 itu mengandung unsur lain. Lalu yang senyawa kedua itu mengandung 49,10 gram magnesium dan 50,9 gram unsur lain. Lalu pada senyawa yang ketiga dia mengandung 43,66 gram magnesium dan 56,44 gram unsur lain. Lalu ada senyawa yang keempat, dia mengandung 27,84 gram magnesium dan 72,16 gram unsur lain. Nah, untuk menjawab ini kita mengubah massa dari unsur lain itu menjadi 50 gram, sehingga pada massa magnesium yang pada senyawa pertama yaitu 53,65 kali 50 dibagi dengan 46,35, hasilnya yaitu 57,87 gram. Lalu yang senyawa kedua itu 49,10 dikali 50 dibagi 50,9, hasilnya yaitu 48,23 gram. Lalu pada senyawa ketiga 43,56 dikali 50 dibagi 56,44, hasilnya yaitu 38,59 gram. Dan senyawa yang terakhir atau senyawa yang keempat yaitu 27,84 dikali 50 dibagi 72,16, hasilnya yaitu 19,29 gram. Nah, dari hasil tersebut kita mengetahui perbandingan magnesium pada keempat senyawa yaitu 57,87 banding 48,23 banding 38,59 banding 19,29, yaitu 3 banding 2,5 banding 2 banding 1. Namun pada soal kan diminta hukum kelipatan, kita membuktikan apakah berlaku dengan hukum kelipatan Dalton. Nah, di mana tadi hukum kelipatan Dalton yang dikemukakan oleh Dalton itu dia meminta bahwa senyawa itu memiliki perbandingan yang bulat dan sederhana, sehingga hasilnya yaitu 6 banding 5 banding 4 banding 2, di mana ini merupakan perbandingan yang sederhana dan perbandingan yang bulat. Artinya dengan perbandingan ini, dengan hasil perbandingan ini berlaku pada hukum Dalton. Jadi perbandingan ini sudah bulat dan sederhana sehingga hukum Dalton itu berlaku pada soal tersebut. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang keempat, yaitu yang soal keempat. Jika 9 liter gas oksigen mengandung 9,4 kali 10 pangkat 22 molekul pada suhu dan tekanan tertentu, maka hitunglah yang pertama jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida pada suhu dan tekanan yang sama. Yang kedua yaitu volume 9,8 kali 10 pangkat 23 molekul uap air pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, dari soal yang keempat ini kita mengetahui untuk pengerjaannya kita menerapkan hukum Avogadro atau hukum yang dikemukakan oleh Avogadro, yaitu bunyinya pada tekanan dan suhu yang sama, gas-gas yang memiliki volume yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, di mana kita mengetahui bahwa persamaan jumlah molekul itu sama dengan perbandingan jumlah volume. Nah, untuk soal yang pertama, di mana kita diminta untuk menghitung jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida pada suhu dan tekanan yang sama. Maka rumus yang digunakan yaitu jumlah molekul gas CO2 dibagi dengan jumlah molekul gas O2, sehingga jumlah molekul gas CO2 atau karbon dioksida sama dengan volume CO2 dibagi volume O2 atau volume oksigen dikali dengan jumlah molekul O2, yaitu 36 dibagi 9 dikali 9,4 kali 10 pangkat 22. Hasilnya yaitu 37,6 kali 10 pangkat 22 molekul. Nah, lalu yang kedua yaitu kita di sini menghitung volume dari 9,8 kali 10 pangkat 23 molekul uap air pada suhu dan tekanan yang sama atau STP. Nah, untuk mencari volume tersebut kita menggunakan rumus volume H2O
dibagi dengan volume O2, itu sama dengan jumlah molekul H2O dibagi jumlah molekul O2. Sehingga untuk mencari volume H2O yaitu 9,98 kali 10 pangkat 22 dibagi 9,4 kali 10 pangkat 22 di 9. Lalu 98 dibagi 9,4 kali 9 hasilnya yaitu 93,83 liter. Soal selanjutnya yaitu soal yang kelima. Pada tekanan dan suhu yang sama terjadi reaksi berikut, yaitu 2SO2 dalam fase gas tambah O2 dalam fase gas menjadi 2SO3 dalam fase gas. Nah, jika diketahui volume gas SO3 yang dihasilkan adalah 10 liter, tentukan volume gas O2 yang bereaksi. Nah, pada soal tersebut, di sini kita menerapkan hukum perbandingan volume atau hukum yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Adapun bunyinya yaitu pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan volume per reaksi dan hasil reaksi akan memiliki perbandingan yang bulat dan sederhana. Atau dengan kata lain, perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Nah, adapun rumus pada hukum tersebut yaitu volume yang ditanyakan itu sama dengan koefisien yang ditanyakan dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan volume yang diketahui. Nah, daripada bingung, kita langsung saja ke soal, di mana pada soal diketahui volume SO3 yaitu 10 liter. Nah, reaksi yang terjadi yaitu 2SO2 dalam fase gas tambah O2 dalam fase gas itu menjadi 2SO3 dalam fase gas. Nah, yang ditanyakan yaitu volume O2-nya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk mencari volume O2, artinya di sini volume O2 ini yaitu volume yang ditanyakan. Nah, untuk mencari tersebut, maka volume yang ditanyakan itu sama dengan koefisien yang ditanyakan dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan volume yang diketahui. Kita masukkan volume O2 itu sama dengan koefisien O2, di mana pada koefisien O2 itu 1, dibagi dengan koefisien SO3, di mana koefisien dari SO3 itu 2. Di mana koefisien ini kita lihat dari reaksi tersebut dikali dengan volume SO3. Sehingga volume O2 itu sama dengan 1 dibagi 2 dikali 10 liter. Hasilnya yaitu 5 liter. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang ke-6, di mana pada soal ke-6 ini kita sudah membahas mengenai stokiometri. Pada soal 1-5 kita membahas atau soal-soal tersebut itu tentang hukum dasar-dasar kimia. Sedangkan pada soal 6-10 itu merupakan soal mengenai stokiometri. Nah, langsung saja pada soal ke-6, massa rata-rata atom unsur X adalah 3 kali 10 pangkat min 23 gram. Sedangkan massa satu atom C12 adalah 2 kali 10 pangkat min 23 gram. Berapa massa atom relatif unsur X tersebut? Nah, pada soal ini kita mengetahui bahwa massa rata-rata X itu 3 kali 10 pangkat min 23 gram. Sedangkan massa atom C12 itu 2 kali 10 pangkat min 23 gram. Nah, yang ditanyakan yaitu AR-nya, AR dari atom atau AR dari unsur X tersebut. Nah, sehingga untuk mencari AR suatu unsur itu dapat dihitung dengan massa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Sehingga ARX itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 23 dibagi 1/12 atau 1/12 kali 2 kali 10 pangkat min 23. Sehingga ARX itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 23 dibagi 0,16 kali 10 pangkat min 23. Hasilnya yaitu 18,75. Artinya jadi AR dari atom unsur X tersebut yaitu 18,75. Baik, soal selanjutnya yaitu soal ke-7, langsung saja. Hitunglah massa molekul relatif atau MR suatu gas yang volumenya 4,48 liter pada keadaan standar atau STP dengan massa 12,8 gram. Nah, dari soal tersebut kita ketahui bahwa volume gas yaitu 4,48 liter dan massanya 12,8 gram. Nah, di sini juga diketahui pada keadaan standar atau STP, yaitu volume dari STP itu
22,4 liter per mol. Sehingga yang ditanyakan adalah MR atau massa molekul relatif suatu gas tersebut. Nah, dalam mencari MR, kita harus ketahui dulu mol dari gas tersebut. Nah, untuk mencari mol gas, yaitu dengan cara mol gas sama dengan volume gas dibagi dengan volume STP, yaitu 22,4 liter per mol. Sama dengan volume gas yang diketahui pada soal, yaitu 4,48 liter. 4,48 liter dibagi dengan volume pada STP, yaitu 22,4 liter per mol. Sama dengan 0,2 mol. Maka setelah kita mendapatkan mol gas tersebut, maka kita dapat mencari massa molekul relatif gas tersebut, di mana rumusnya yaitu M gas sama dengan massa dari gas tersebut dibagi dengan mol gas tersebut, sama dengan 12,8 gram yang diketahui pada soal dibagi dengan mol yang sudah dicari terlebih dahulu, yaitu 0,2 mol, yaitu sehingga 12,8 gram dibagi 0,2 mol, hasilnya 64 gram per mol. Jadi MR gas tersebut adalah 64. Selanjutnya yaitu soal yang ke-8, yaitu untuk membakar 2 liter gas CXHY diperlukan 10 liter gas oksigen. Jika pada pembakaran itu terbentuk 6 liter CO2, maka reaksi yang terjadi CXHY tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O, di mana pada reaksi tersebut ini reaksinya belum setara. Nah, tentukan rumus kimia dari CXHY. Nah, dalam pengerjaan soal tersebut, di mana terdapat reaksi yaitu CXHY tambah O2 itu menjadi CO2 tambah H2O. Pada soal setiap gas sudah diketahui volumenya. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita sesuaikan dengan hipotesis Avogadro, di mana pada hipotesis Avogadro ini, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula, sehingga reaksinya yaitu 2CXHY dalam fase gas ditambah 10 O2 dalam fase gas menjadi 6 CO2 dalam fase gas tambah H2O dalam fase liquid. Namun pada reaksi tersebut volume dari H2O ini belum diketahui, sehingga kita harus mencari atau persamaan dari volume H2O, sehingga reaksinya 2CXHY dalam fase gas ditambah 10 O2 dalam fase gas menjadi 6 CO2 dalam fase gas ditambah ini kan yang tidak diketahui. Jadi kita harus mencari ini H2O dalam fase liquid. Kemudian di mana dalam mencari volume H2O yaitu jumlah H di ruas kiri itu harus sama dengan jumlah H di ruas kanan. Sehingga jumlah H di ruas kiri tersebut harus sama dengan jumlah H di ruas kanan. Sehingga 2Y sama dengan 2A, itu A sama dengan 2. Sehingga 2CX HY dalam fase gas tambah 10 O2 dalam fase gas menjadi 6 CO2 dalam fase gas ditambah Y H2O dalam fase liquid. Selanjutnya kita mencari persamaan untuk C, di mana jumlah C di ruas kiri juga harus sama dengan jumlah C di ruas kanan. Sehingga 2X itu sama dengan 6C, 2X sama dengan 6C, sehingga X yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu yang keempat untuk persamaan O, di mana jumlah O di ruas kiri juga harus sama dengan jumlah O di ruas kanan. Sehingga 10 O2, jadi 10 dikali 2 itu sama dengan 6 kali 2 tambah Y kali 1. 10 kali 2 yaitu 20 sama dengan 12 tambah Y, di mana Y 20 dikurang 12 hasilnya 8. Sehingga dari penyetaraan tersebut kita dapat menghasilkan rumus molekul dari gas CXHY adalah C3H8. Soal selanjutnya yaitu soal yang ke-9, suatu oksidasi besi mengandung 77,78% besi dengan AR Fe yaitu 56 dan ARO itu 16. Tentukan rumus empiris oksida besi tersebut. Nah, pada soal di sini kita diketahui
kita mengetahui terdapat oksida besi yaitu dengan unsur penyusun Fe dengan oksigen dan diketahui AR-nya. Nah, yang ditanyakan soal ini meminta kita untuk menentukan rumus empiris dari oksida besi tersebut. Nah, unsur penyusun pada soal tersebut yaitu oksida besi, yaitu besi dengan oksigen, yaitu Fe dan oksigen. Nah, komposisinya pada soal diketahui komposisi besi, hanya besi saja yang diketahui pada soal, yaitu sebesar 77,78%. Artinya ini sama dengan gram, persen itu sama dengan gram, yaitu 77,78 gram. Jadi untuk mencari komposisi dari oksigen atau unsur penyusun O ini 100% dikurang 77,78%. Hasilnya yaitu 22,22%. Sehingga komposisi dalam bentuk gram yaitu untuk Fe 77,78 dan O 22,22. Kemudian di sini kita mengetahui AR dari unsur penyusun tersebut, di mana AR dari Fe itu 56 dan AR dari O itu 16 seperti pada soal. Nah, setelah mengetahui komposisi dan AR tersebut, maka kita harus mencari molnya atau jumlah zatnya dengan cara komposisi dibagi dengan AR, yaitu 77,78 dibagi 56, hasilnya yaitu 1,386. 1,389. Artinya mol dari Fe yaitu 1,389. Kemudian kita mencari jumlah zat atau mol dari unsur penyusun O, yaitu dengan cara komposisi dibagi dengan M-nya atau AR, sehingga 22,22 dibagi 16 hasilnya 1,389. Jadi jumlah mol atau jumlah zat dari unsur penyusun O itu sebesar 1,389. Setelah mengetahui molnya, maka kita mengetahui bilangan pembaginya. Jadi bilangan pembagi dari Fe yaitu 1,389 dan bilangan pembagi dari O yaitu 1,389. Setelah itu kita mencari perbandingannya, di mana rumus perbandingan mol dibagi bilangan pembagi. Jadi molnya yaitu 1,389 dibagi dengan bilangan pembagi 1,389 sama dengan 1. Jadi perbandingan Fe yaitu 1 dan perbandingan O juga sama, 1,389 dibagi 1,389 sama dengan 1. Jadi rumus empiris senyawa tersebut yaitu FeO. Selanjutnya soal yang ke-10. Berapa liter gas oksigen yang diperlukan pada pembakaran 10 liter butana atau C4H10 sesuai dengan reaksi 2C4H10 dalam fase gas tambah 13O2 dalam fase gas menjadi 8CO2 dalam fase gas tambah 10H2O dalam fase liquid. Jadi di sini kita harus mencari liter dari atau volume dari gas oksigen yang diperlukan pada pembakaran. Sehingga untuk mencari volume tersebut menggunakan rumus volume O2 dibagi volume C4H10 itu sama dengan koefisien O2 dibagi koefisien C4H10 atau butana. Sehingga untuk mencari volume O2 itu sama dengan koefisien dari O2 dibagi koefisien C4H10 dikali dengan volume butana atau C4H10. Nah, koefisien O2 ini dapat diketahui dari soal yaitu 13 dan koefisien butana atau C4H10 yaitu 2 sehingga volume O2 sama dengan 13 dibagi 2 kali 10 liter atau volume C4H10 yang diketahui pada soal yaitu 10 liter butana. Hasilnya yaitu 6,5 dikali 10 liter sama dengan 65 liter. Jadi volume gas oksigen yang diperlukan pada pembakaran tersebut sebesar 65 liter. Nah, sekian pembahasan soal yang bisa saya bahas pada video kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan Parama Santi, Om Santi 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 Om, dan terima kasih.